Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Restumawarni dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit asma. Asma merupakan penyumbatan atau peradangan pada saluran napas yang berlangsung secara kronis, yang ditandai dengan batuk dan adanya wengi atau wheezing, dan disertai dengan rasa sesak di dada. Lalu apa semua sesak nafas itu adalah asma? Tidak ya, tidak semua sesak adalah asma. Contohnya, misalkan pada Anda atau orang tua Anda yang punya penyakit jantung, mereka juga bisa merasakan sesak di dada. Atau mungkin setelah mendapat berita yang tidak baik juga akan merasakan sesak di dada. Tetapi tidak disertai dengan batuk dan tidak disertai dengan wengi. Itu adalah khas dari asma. Lalu mengapa saat sesak napas bisa keluar suara seperti tadi? Jadi di dalam saluran pernapasan, kita mulai dari hidung sampai ke saluran pernapasan berikutnya, sampai ke paru-paru itu terjadi penyempitan pada saat terkena serangan asma. Biasanya terjadi pada bronkus, terjadi penyempitan pada bronkus atau bisa kita sebut dengan bronkokonstriksi atau bronkospasme. Saat terjadi penyempitan, biasanya juga disertai dengan reproduksi lendir yang kental dan akhirnya menutup sebagian besar saluran pernapasan sehingga menimbulkan bunyi wheezing yang khas. Itulah yang kita sebut dengan asma. Nah, itu guys. Lalu asma bisa menyerang siapa aja sih gitu? Asma itu bisa menyerang mulai dari anak-anak, remaja, bahkan usia dewasa tanpa terkecuali. Gitu. Lalu kita bahas derajat keparahannya. Jadi ada yang terkena asma dalam waktu 30 menit sampai 1 jam, kemudian bisa reda sendiri tanpa mengkonsumsi obat-obatan, tanpa mengkonsumsi apapun, itu bisa hilang sendiri gitu. Namun jika semakin berat, maka membutuhkan penanganan atau perawatan medis yang tepat. Gitu guys. Dan di sini saya juga ingin membahas tentang apa sih bahayanya asma gitu. Jadi mungkin masih banyak orang ya yang belum tahu dan menganggap paling hanya sesak napas biasa gitu. Nanti juga sembuh sendiri. Ya mungkin bila sembuh sendiri itu bagus ya. Namun ada baiknya juga jika seorang atau anak kamu gitu terkena sesak napas, segeralah dibawa ke rumah sakit terdekat atau UGD untuk mendapatkan pertolongan yang tepat. Karena secara normal kita menghirup udara yang mengandung oksigen dan paru-paru akan menukar oksigen dengan karbon dioksida untuk dikeluarkan. Bagaimana kalau saluran pernapasannya menyempit? Nah, yang terjadi adalah oksigen yang masuk akan berkurang dan karbon dioksida akan terkumpul di dalam, tidak bisa dikeluarkan dan akhirnya dapat berakibat fatal. Itu pada orang dewasa maupun anak-anak. Itu guys. Hal ini akan mengganggu produktivitas mereka. Anak-anak, hal ini akan mengganggu masa pertumbuhan mereka juga. Apalagi serangan asma biasanya terjadi pada malam hari menjelang pagi, maka waktu tidur mereka akan terganggu gitu. Seperti ini juga perlu mendapatkan perhatian daripada orang tua juga guys. Nah guys, mungkin ini singkat ya, tapi semoga bisa dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Sehat selalu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.